Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Gusna Pratiwi dari kelas pendidikan Fisika B angkatan 2017. Nah, di sini saya akan membahas tugas pengenalan lapangan persekolahan 1, yaitu di sini terdapat 3 materi. Nah, yaitu seremonial formal sekolah, kurikuler dan ekstrakurikuler, dan best praktik sekolah. Namun sebelumnya saya akan membahas satu persatu dari ketiga materi tersebut. Langsung saja, materi yang pertama itu seremonial formal sekolah. Apa sih itu seremonial formal sekolah? Nah, berbicara tentang kegiatan seremonial formal sekolah itu berkaitan dengan upacara, karena upacara itu bersifat seremoni. Kemudian seremonial formal yang dilakukan di sekolah yang umumnya dilakukan itu upacara bendera, kemudian rafat atau briefing. Nah, tata cara upacara bendera. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu upacara. Nah, upacara terdiri dari 2 kata, yaitu upah dan cara. Upah artinya rangkaian dan cara artinya tindakan atau gerakan. Sedangkan tata artinya mengatur, menata, ataupun menyusun. Jadi, tata upacara bendera adalah tindakan dan gerakan yang dirangkaikan dan ditata dengan tertib dan disiplin. Pada hakikatnya, upacara bendera adalah pencerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang merupakan salah satu pancaran peradaban bangsa. Hal ini merupakan ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Nah, di dalam kegiatan upacara itu ada yang namanya pelaksanaan upacara. Nah, yang pertama itu pejabat upacara. Di sini pejabat upacara ada 4. Yang pertama harus ada pembina upacara, pemimpin upacara, pengatur upacara, kemudian pembawa upacara. Nah, yang kedua itu petugas upacara. Nah, di sini petugas upacara yang pertama itu ada pembawa naskah Pancasila, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembacaan doa, pemimpin lagu atau dirjen, kelompok pengibar atau penurun bendera, kemudian kelompok pembawa lagu. Nah, dalam melaksanakan kegiatan upacara itu kita harus melengkapi perlengkapan apa saja yang digunakan dalam kegiatan upacara. Nah, perlengkapan upacara di sini ada 13 poin. Yang pertama itu harus ada bendera merah putih. Adapun ukuran perbandingan bendera ini 2:3. Ukuran terbesarnya itu 2 kali 3 meter, sedangkan ukuran terkecilnya itu 1 dikali 1,5 meter. Harus ada tiang bendera. Nah, tiang bendera ini minimal tingginya 5 meter dan maksimal 17 meter. Kemudian perbandingan bendera dengan tiang itu 1:5. Tali bendera yang digunakan diusahakan tali yang kuat atau yang biasa digunakan adalah tali layar. Kemudian naskah Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembacaan doa, serta naskah acara. Kemudian tujuan upacara bendera. Mungkin ada yang bertanya, apa sih sebenarnya tujuan upacara bendera itu? Kenapa upacara bendera harus selalu dilakukan? Nah, di sini sebagaimana tertuang dalam Permendikbud, ada 6 tujuan dari penyelenggaraan upacara bendera di sekolah. Nah, langsung saja yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, membiasakan bersikap tertib dan disiplin, meningkatkan kemampuan memimpin, membiasakan kekompakan dan kerjasama, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, tadi kita telah membahas salah satu seremonial formal sekolah salah satunya upacara. Nah, yang kedua itu rapat. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian rapat terlebih dahulu. Apa sih itu rapat? Nah, di sini saya akan menjelaskan pendapat menurut para ahli, yaitu
Nunung dan Ratu Evi. Nah, rapat ialah suatu alat komunikasi antara pimpinan kantor dengan para stafnya. Sedangkan menurut KBBI itu sendiri, rapat ialah sebuah pertemuan untuk membicarakan sesuatu, sidang atau majelis. Suatu komunikasi kelompok secara resmi, musyawarah kelompok untuk mufakat, serta salah satu media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka. Apa sih sebenarnya itu fungsi rapat? Nah, saya akan menjelaskan fungsi rapat. Fungsi rapat di sini ada 6 poin. Rapat itu berfungsi untuk memecahkan masalah, untuk menyampaikan informasi, sebagai forum demokrasi, sebagai alat koordinasi yang baik, sebagai sarana bernegosiasi, serta sebagai sarana pembentukan peraturan. Nah, kita telah membahas satu materi yaitu seremonial formal sekolah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi kedua, yaitu kurikuler dan ekstrakurikuler. Langsung saja, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya itu pengertian kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, apa yang membedakan ketiga kegiatan tersebut. Nah, yang pertama kita menjelaskan tentang kurikuler. Nah, kurikuler adalah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang sangat berguna bagi guru dan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, kemudian kokurikuler ialah kegiatan kokurikuler merupakan bagian kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Kemudian yang terakhir ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai sikap, dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. Nah, kokurikuler. Kita akan membahas kokurikuler. Dalam melaksanakan kegiatan kokurikuler ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, hal apa saja? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu, dalam memberikan tugas kokurikuler hendaknya jelas dan sesuai dengan pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang sedang diajarkan. Jadi di sini dalam memberikan tugas itu pokok bahasannya harus jelas. Kemudian yang kedua, memberikan tugas kokurikuler, seorang guru hendaknya tahu mengenai tingkat kesulitan bagi siswa, sehingga tugas yang diberikan kepada siswa itu sesuai dengan kemampuannya dan tidak memberatkan baik pada fisiknya maupun psikisnya. Nah, ini juga tugas yang sangat penting bagi seorang guru, yaitu sebelum memberikan tugas sebaiknya mengetahui tingkat kesulitan dari tugas tersebut, sehingga siswa tidak merasa kesulitan atau tidak memberatkan siswa dalam pemberian tugas tersebut. Kemudian dalam penilaian tugas kokurikuler hendaknya jelas dan adil sesuai dengan hasil masing-masing kemampuan siswanya. Nah, di sini harus adil, artinya tidak membeda-bedakan antara si A dengan si B. Di sini jika dia mendapatkan nilai yang tinggi, hendaknya diberi nilai yang tinggi. Begitupun sebaliknya. Jadi memberikan nilai yang sebenarnya. Kemudian dalam fungsi memberikan tugas kokurikuler, hendaknya selain untuk memperdalam pengetahuan siswa, guru juga hendaknya dengan tugas kokurikuler ini bisa membantu dalam penentuan nilai rapor. Nah, sekarang kegiatan ekstrakurikuler. Melaju ke kegiatan ekstrakurikuler, dalam melaksanakan kegiatan ini ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya kegiatan ini berlangsung dengan baik. Di antaranya, nah, dalam pelaksanaan kegiatannya hendaknya bisa bermanfaat bagi siswa, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Dalam pelaksanaan kegiatannya juga hendaknya tidak membebani para siswa.
Dalam jenis kegiatannya, hendaknya bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, alam, industri, dan dunia nyata. Dalam pelaksanaannya pun tidak mengganggu kegiatan yang utama, yakni kegiatan intrakurikuler. Nah, dalam melakukan suatu kegiatan tidak selalu ada kegiatan dampak positif atau dampak negatif dari kegiatan tersebut. Baiklah, dampak positif dari kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama, memberikan wawasan akademik maupun non-akademik, membentuk karakter siswa, mengembangkan bakat siswa, serta menunjang prestasi belajar siswa. Adapun dampak negatif dari kegiatan ini yaitu mengurangi waktu belajar siswa di rumah maupun di sekolah, sangat menguras stamina para siswa karena waktu istirahat pun mereka biasanya gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Terkadang mengganggu kegiatan belajar siswa di kelas. Kita telah membahas 2 materi. Yang pertama yaitu seremonial formal sekolah, kurikuler dan ekstrakurikuler. Sekarang kita akan melaju ke materi yang ketiga, yaitu best practice sekolah. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih itu sebenarnya kegiatan best practice sekolah? Nah, kita akan bahas pengertian dari kegiatan best practice sekolah. Best practice sekolah biasa juga dikenal dengan sebutan pembiasaan. Nah, pembiasaan itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Agar pembiasaan ini bisa dengan mudah terlaksana, dibutuhkan kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua siswa, supaya program pembiasaan itu tetap dilaksanakan dalam kehidupan keseharian siswa. Nah, untuk mengajarkan moral atau perilaku akan lebih mengenai dengan memberikan banyak contoh daripada sekedar teori. Nah, salah satu kegiatan pembiasaan sekolah yang sering diterapkan di sekolah, yang pertama itu ada kegiatan rutin. Nah, yang dimaksud dengan kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di sekolah. Kegiatan rutin ini bertujuan membiasakan siswa melakukan sesuatu dengan baik. Kegiatan pembiasaan yang termasuk kegiatan rutin diantaranya berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian bisa juga sebelum masuk ke materi pelajaran dibiasakan membaca Asmaul Husna atau diskusi-diskusi kecil. Kemudian hormat bendera merah putih, salat duha bersama, membaca surah-surah pendek Al-Quran, tadarus Al-Quran, misalnya bisa dilakukan pada hari Jumat, salat duhur berjamaah, infak siswa, kebersihan kelas. Kegiatan dua yaitu kegiatan pembiasaan yang kedua itu kegiatan spontan. Nah, kegiatan spontan adalah kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, maupun ruang. Nah, hal ini bertujuan memberikan pendidikan secara spontan, terutama dalam pembiasaan bersikap sopan santun dan sikap terpuji lainnya. Kegiatan spontan antara lain membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru, staf, maupun sesama siswa, membiasakan bersikap sopan santun, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, membiasakan antri, membiasakan menghargai pendapat orang lain, membiasakan meminta izin ketika ingin keluar atau masuk WC kepada guru, membiasakan menolong atau membantu orang yang membutuhkan, membiasakan menyalurkan aspirasi melalui media yang disediakan sekolah seperti majalah dinding dan lain-lain. Nah,
Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan terprogram. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan sekolah. Membiasakan kegiatan ini artinya membiasakan siswa dan personil sekolah lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing. Kegiatan terprogram ini diantaranya kegiatan kelas meeting, kegiatan memperingati hari-hari besar nasional, kegiatan karya wisata, kegiatan lomba mata pelajaran atau HSN, kegiatan pentas seni akhir tahun pelajaran, misalnya yang sering dilakukan di sekolah itu semacam porseni. Kemudian kegiatan perkemahan pada waktu-waktu tertentu. Jadi semua itu tadi dilaksanakan secara terprogram. Kemudian kegiatan keteladanan. Nah, kegiatan keteladanan di sini yang pertama membiasakan berpakaian rapi. Jika kita sering membiasakan berpakaian rapi, maka secara terus-menerus kita akan menerapkan kegiatan tersebut. Membiasakan berbahasa dengan baik kepada guru maupun kepada sesama siswa. Membiasakan datang tepat waktu, membiasakan rajin membaca. Nah, adapun referensi yang saya gunakan atau ini adalah sumber dari materi yang saya dapat. Kita telah membahas ketiga materi tersebut, yaitu kegiatan seremonial formal sekolah, ekstrakurikuler dan kurikuler, dan best practice sekolah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.